Dalam episode City to City kali ini kami akan mengajak Anda menyusuri salah satu jalan paling ikonik di Surabaya. Bukan hanya tempat bersejarah tapi juga menjadi ruang publik baru bagi anak muda Surabaya untuk nongkrong, berkuliner dan juga menikmati suasana malam kota. Bersama Albi Pratama dan juga Mikaira Amar akan melaku nang Tunjungan dan menikmati suasana malam serta beberapa hidden gems di sepanjang jalan di sini. Seperti apa keseruannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. In association with Mas Albi, malam-malam gini mau ngajak kemana sih? Mana buka puasa belum minum air lagi? Aduh, susah banget nih jalan sama anak muda. Bawaannya cranky mulu. Daripada cranky, mending sapa tuh yang lagi pada nonton City to City. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang lagi bersama saya Albi Pratama di sini dan Mikaira Amar pastinya. Emang agak sulit ya jalan sama anak muda yang gampang cranky. Padahal kan mau diajak asik. Nih Kai, tau nggak, aku tuh malam-malam gini mau ngajak Kai ke suatu tempat yang jadi tempat nongkrongnya kaula muda Surabaya. Tahu nggak kemana? Sebagai anak Gen Z yang gaul, pastinya tahu dong spot-spot anak gaul pastinya. Jalan Tunjungan bukan? Loh, kok bisa nebak? Yes, benar banget Kai. Jadi aku tuh mau ngajak Kai jalan-jalan ke Tunjungan. Ini tuh jadi salah satu spot paling menarik di kota Surabaya karena di sana jadi tempat nongkrong anak muda karena banyak makanan yang bisa kita cicipin dan jelajahi di sepanjang jalan situ. Gimana? Tertarik nggak? Aku sih yes ya Mas, ya apalagi makan-makan. Gas aja yuk. Oke, kalau gitu kita langsung berangkat. Nyanyi dulu tapi. Oh ya. Ayo. Laku nang Tunjungan. Keliling kota Surabaya masih pakai VinFast Limo Green yang belum banyak di jalanan satu ini. Karena baru aja diluncurin di harga 319 juta rupiah buat skema berlangganan baterai dan juga 389 juta rupiah buat harga yang udah termasuk baterai. Nah, jangan lupa Mas Albi, bagi 2000 pembeli pertama juga ada promo menarik yang ditawarin. Yakni hanya dengan 299 juta rupiah aja, kita udah bisa bawa pulang mobil listrik dengan 7 penumpang ini. Pastinya dengan syarat dan juga ketentuan berlaku ya. Kayak kalau misalnya lagi jalan malam ini suka merhatiin nggak sih? Pandangan kita ke depan tuh berasa luas banget, iya nggak? Iya ya Mas ya, aku kira terang gara-gara lampu jalanan. Ternyata karena mobil kita ya terang banget soalnya. Bener Kai, karena mobil ini udah dibekelin sama lampu depan LED projector. Jadi pandangan kita luas ke depan plus visibilitas kita di malam hari jadi lebih maksimal. Tapi nggak cuma lampu depannya aja, lampu sennya, lampu belakang juga udah pakai LED. Jadi lebih modern dan lebih catchy juga gitu Kai. Sebelum seramai sekarang, Jalan Tunjungan itu merupakan salah satu jalan bersejarah di Surabaya. Ruas jalan ini udah ada dari masa kolonial Belanda dan jadi pusat perdagangan juga hiburan di masanya. Tapi, kawasan ini tuh sempat meredup dan juga kurang ramai beberapa tahun lalu loh. Sampai akhirnya, pemerintah kota Surabaya melakukan revitalisasi besar-besaran. Dan sejak tahun 2022 sampai sekarang, Jalan Tunjungan kembali hidup sebagai kawasan yang pedestrian friendly. Akhirnya kita udah sampai Kai. Nah, Mas Albi, kita udah sampai nih di Jalan Tunjungan alias tempat nongkrongnya anak-anak gaul Surabaya. Ini bisa kita lihat ya, sekeliling sini ramai banget orang ya, makin malam makin ramai kayaknya Mas. Terus ya, uniknya Jalan Tunjungan itu selain dihiasi sama lampu-lampu kota, masih banyak banget bangunan-bangunan klasik yang punya nilai sejarah yang bisa kita lihat di sini Kai. Tapi yang paling penting apa yang tadi Kai pengen nyebutin? Banyak kulinernya yang pasti. Oke, kalau gitu kita jalan-jalan melaku nang Itu juga. Di balik ramainya jalan utama, ternyata ada banyak gang kecil menuju pemukiman penduduk di sekitar Jalan Tunjungan ini yang menyimpan berbagai spot menarik. Disinilah beberapa coffee shop hidden gems berdiri. Kayak tempat yang kita datengin ini, yang gak cuma punya tempat yang unik, tapi juga punya pilihan menu yang gak biasa. Enak ya Kai? Enak
Itu pesan apa tadi namanya? Aku Black Sesame Coffee. Apa sih itu? Nah, kopi dicampur sama wijen hitam nih. Rasanya unik banget ya, karena jarang-jarang kan kopi dipakai wijen hitam, Mas. Kalau Mas pesan apa? Kalau ini tadi namanya cheesy ube latte. Kalau bahasa Gaul sih taro gitu ya. Dan ini pakai ice cream. Setelah ngopi di dalam gang, perjalanan kami di Tunjungan masih berlanjut. Di sepanjang jalan, kami menemukan banyak hal menarik. Salah satunya adalah lapak kucing yang cukup viral di Jalan Tunjungan. Ini kucingnya kayaknya lebih stylish ya daripada Mas Albi. Hihihi. Nah guys, salah satu daya tarik di Jalan Tunjungan itu selain kuliner dan juga tempat spot foto, di sini juga ada ini nih tempat yang pasti disukain sama pecinta hewan. Karena di sini ada kucing-kucing yang pakai pakaian apa nih? Lucu banget ya. Coba kan ada yang ala-ala Arabik gitu ya, ada juga ukti dan juga baju koko nih, Mas. Ini namanya Bibi, katanya nih cukup viral nih di Jalan Tunjungan. Nah, Ini satu ada lagi namanya Momo yang nggak kalah terkenalnya sama Bibi. Ya, di sini kita bisa kasih makan, bisa foto bareng. Ya seikhlasnya lah ini untuk menghidupi kucing-kucing yang ada di sini. Lucu-lucu nih ya sini. Setelah main sama kucing, melaku-melaku nang Tunjungan, kita lanjut lagi. Kali ini, kami mencoba menu dessert yang cukup populer di kawasan ini, yaitu waffle dan juga ice cream bergaya Jepang. Nah, ini ada menu lainnya lagi nih di Jalan Tunjungan. Rekomendasinya Genzi satu ini. Ini kita makan apa sih sebenarnya? Nah, ini namanya waffle plus ice cream, Mas. Ditambah dengan topping-topping kekinian, ada biskuit coklat, pisang, pas banget deh untuk menikmati Jalan Tunjungan. Nah, kalau aku sih ngikut aja nih sama Genzi, dipilihin menunya sampai sama. Jadi ada pisang, ice cream, dan juga soft strawberry. Karena kota Surabaya walaupun malam ini kadang udaranya tetap gerah ya. Jadi kalau misalnya capek jalan-jalan di kawasan Tunjungan, makan ini bisa jadi solusi. Kita nikmatin dulu. Tos dulu dong. Dulu, Rin. Yuhu. Salah satu hal menarik dari Jalan Tunjungan adalah bangunan klasiknya. Banyak gedung-gedung bersejarah yang masih berdiri kokoh. Salah satunya adalah Hotel Majapahit. Hotel bersejarah yang menjadi saksi perjuangan rakyat Indonesia di kota pahlawan ini. Banyak juga bangunan lama peninggalan kolonial Belanda di sini yang beralih fungsi menjadi resto, kafe, dan tempat nongkrong yang estetik. Ini semua tuh bikin kawasan Jalan Tunjungan jadi terasa hidup lagi. Udah ngemil beberapa makanan lucu nih di kawasan Tunjungan, masih lapar nggak sih? Masih sih, Mas. Tadi kan baru makan-makan ringan ya. Kayaknya butuh yang berat-berat, yang anget-anget untuk menghangatkan badan. Kan Tunjungan makin kesini makin dingin ya. Oh iya bener lah, mumpung masih rame plus mau yang anget-anget kan. Kayaknya oke nih, ada makanan ala-ala Japanese gitu. Gimana kalau kita langsung samperin dan kita cobain makanan yang seger-seger. Oke, yuk coba yuk. Let's try. Setelah berjalan cukup jauh, perut kami akhirnya bener-bener minta diisi. Kali ini pilihannya jatuh kepada kedai ramen bergaya Jepang, Edoya Warung Jepang namanya. Kedai kayak gini emang cukup banyak loh di sekitar Jalan Tunjungan. Menyajikan berbagai menu yang menarik mulai dari ramen, sushi, hingga street food ala Jepang. Tapi yang satu ini bukanya sampai tengah malam. Menu terakhir kita di Jalan Tunjungan udah tiba nih. Udah ada makanan ala Japanese. Tunjukkan Tokyo ya. Nah, kebetulan kalau aku pribadi nih pesen ramen miso yang punya karakter itu gurih dan juga creamy harusnya. Nanti kita cobain ya. Nah, kalau Kai pesan apa nih Kai? Aku pesen Geki Kara Ramen. Best flavornya ya gurih dan juga pedas nih. Ya, kara gitu. Nah, nggak ketinggalan kalau kita makan ramen ataupun ala-ala Japanese tentu juga ada sushi. Ini namanya Hashigo Arasuka. Dengan 7 tingkatan nirwana. Jadi kalau makan dari depan dulu sampai puncak baru merasa kenikmatan kali ya. Wah. Oke, kalau gitu kita langsung cicipin aja gimana rasanya ramen yang satu ini. Oke, kita mulai dari kuahnya dulu kali ya Mas ya. Wah, seger banget. Gurih, creamy, dan kalau misalnya berasa kurang pedas bisa ditambahin bubuk cabai ini. Gimana Kayen? Kalau aku karena best flavornya pedas dan juga gurih, nendang banget sih Mas. Waduh. Gurih, pedasnya berasa banget. Jadi kayaknya nggak perlu ditambah bubuk cabai lagi ya. Jalan-jalan atau melaku-melaku nang Tunjungan ditutup dengan makan malam yang hangat. Dari coffee shop Hidden Gems,
spot unik, sampai berbagai kuliner malam. Dan Tunjungan membuktikan bahwa sebuah jalan bersejarah bisa kembali hidup dengan segala hiruk-pikuknya. Terima kasih buat yang udah nonton City to City di CNN Indonesia bersama saya Albi Pratama dan juga Mikaela Omar tentunya. arigatou gozaimasu. And sayonara. In association with